ketinggalan yang di luar negeri ya Bu ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan tanpa batas. Amin. Pastinya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Ya, seperti biasa tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka Pi. Ya. Tapi kita cek dulu sebelum kita lebih jauh mengulas pusaka Pi. Sabar. Kita lihat dulu. Gini. Ini ada yang request sama pertanyaan, kita gabung aja nanti ya. Oke. Gini. Ini dari Wirapi. Katanya gini, buatin video dong Om tentang dapur keris di Blorong. Apakah memang ada dapur keris itu? Begitu ya Bu ya. Sama dari Biro Jasa. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ari beserta keluarga, saya mau tanya jenis-jenis pusaka putut itu ada berapa macam? Karena saya punya pututnya 3. Terima kasih banyak Kang Ari. Begitu. Jadi jelas ini ya, ya? Paham, mudah dipahami. Baik. Sudah saya persiapkan. Ketika orang membahas keris blorong, sebenarnya keris blorong itu tidak ada. Itu hanya seperti gini loh. Ini saya tunjukkan keris ini. Gandeknya ini pendito dan ada semacam sogokan sampai hampir ujung. Nah, keris seperti ini dikira keris blorong. Sebenarnya keris blorong itu tidak ada. Inilah keris blorong versi Ari Wisanggeni. Sebenarnya nggak ada keris blorong. Ini adalah keris pendeto dan keris anoman menjadi satu. Anoman itu bukan disimbolkan seperti anoman si kera putih. Sebenarnya tidak. Anoman itu sebenarnya panganoman. Jadi energi dari sebuah keris ini membuat si pemiliknya awet nom, gitu loh. Dan tadi yang kedua ada macam-macam keris pendito. Kalau keris pendeto pendetonya ada 3, saya belum pernah lihat. Kalau 2 kanan kiri itu masih masuk akal. Oh, putut deh yo. Iya. Sama saja sebenarnya. Apa itu? Pendito. Pendito sama putut itu sebenarnya sama. Kalau saya pribadi, kalau keris yang pututnya 3 atau pendetonya 3 tidak ada. Dan sudah terjadi banyak penyelewengan ketika keris putut diartikan keris Omyang Jimbe. Keris Omyang Jimbe juga tidak ada. Keris blorong itu juga tidak ada. Ini loh, keris ini, keris pendeto dan menjadi satu dengan keris anoman itu orang salah lihat dikira keris blorong. Ini sekilas seperti keris blorong, padahal ini pendeto sama anoman, gitu loh. Nggak ada keris blorong itu, apalagi yang kuningan apa itu, yang berbentuk kuningan Yang badan. Oh iya, sorry, yang berbahan kuningan. Kepala badannya manusia terus ekornya ular, itu kan bikinan sekarang terus dimantra-mantrai diapakan gitulah. Intinya keris blorong itu tidak ada. Kalau ada yang masih ngotot, saya punya yang kuningan itu, ada wanita berekor ular, gak ada itu bikinan akal-akalan istilahnya. Kalau masih nggak percaya, bawa sini, coba tak kencing di sini. Nggak ada keris pusaka blorong itu, nggak ada. Ini loh, yang kelihatannya seperti blorong, sebenarnya bukan keris blorong. Langsung aja wayamu. Baik. Seperti biasa saya hanya membahas yang menonjol aja gitu ya, yang dominan aja. Tadi
Saman menyebutnya agar pemiliknya awet muda seperti itu. Itu sih nggak salah. Cuman di situ lebih lengkapnya itu gimana sih orang muda itu, gimana sih semangatnya kayak seperti itunya. Tidak hanya tampilannya aja yang muda, tapi pemikiran yang lebih apa, kritis, lebih apa ya Pi ya, lebih canggih, mungkin lebih jauh ke depan gitu loh Pi. Ya, bisa juga. Nah, jadi pengalaman tidak hanya dari fisik. Kalau menurut saya kan awet muda itu hanya fisik Pi. Tapi ya dari apa namanya, orangnya giat, orangnya seperti itu gitu loh Pi, yang disebut pengalaman seperti itu. Kenapa sebagian menyebutnya ini sebagai apa, blorong? Keris blorong. Nah, karena seperti diketahui secara umum, blorong itu kan identik sama itu kan Pi, pesugihan. Nah, karena ini rezekinya itu apa Pi, istimewa, katakanlah seperti itu. Luar biasa. Nah, identik jadi orang menyebutnya itu wah pesugihan. Seperti kayak Om Yang Jimbe itu kan sebenarnya gimana sih, nggak ada, karena rezeki yang istimewa itu mengartikannya sebagai pesugihan seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Pertanyaanku, apa benar keris iki ya kemang ya pengalaman benang jelas. Rezeki ini kita insya Allah nggak perlu bersusah payah loh. Ya sekarang ini, kalau ini kan tadi apa ya, kayak kombinasi gitu kan Pi. Kalau kita itu bekerja giat, bekerja ini ya otomatis lah, kenapa bersusah payah lagi gitu loh. Dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, dengan pemikiran-pemikiran yang maju seperti itu Pi. Oke, terima kasih. Seperti inilah keris blorong versi Ari Wisang ini. Jadi kalau saya pribadi tidak ada keris blorong, yang ada pendeto menjadi satu dengan keris Anoman. Jadi ini bisa dibilang dua dapur. Kapan hari saya pernah review keris dengan dua dapur, Jala Sangu Tumpeng dengan Tilam Sari. Ini pendeto dengan Anoman, gitu loh. Jadi sekali lagi ini bukan keris blorong. Tapi kan judulnya nek keris blorong Ari Wisang ini ben penasaran. Pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Oke, ini pertanyaan ya Pi ya, dari postingan kita, misteri keris pusaka dari Madura milik sang mantan lurah dari Kopratono Pi. Mas Ari, saya tanya, keris yang ujungnya patah karena karat apa tuangnya hilang? Tolong penjelasannya, begitu katanya. Keris yang ujungnya patah karena korosi atau karat, tuahnya tidak akan hilang, mungkin cuman meredup. Tapi kalau disuruh kembali seperti baru dikeluarkan oleh empu 100%, tidak mungkin bisa, pasti akan berkurang. Tapi berkurangnya dikit kok, tergantung siapa yang megang. Apalagi yang megang bisa mendorong energinya, bisa moncer lagi energinya, bisa, nggak pengaruh kok. Mensuplai ibaratnya. Intinya keris yang sampai sebutkan tadi tidak akan pengaruh masalah energi. Kalau orang masalah keindahan ya pengaruh, kalau masalah energi tidak. Wes, cukup. Jadi kalau saya tambahin dikit ya Pi. Kalau cuma berkurang itu kan ya hal yang wajar ya Pi. Kalau untuk hilang enggak ya, enggak, tidak segampang itu Ferguso gitu. Namanya pusaka gitu ya. Oke. Cukup. Ada lagi yang mau ditambahin? Cukup. Baik, para pecinta Tosana Judi manapun kalian berada, demikian tadi sedikit pengetahuan bagaimana sih sebenarnya pusaka blorong dan yang disebut blorong itu sebenarnya kayak apa, kayak gitu. Semoga yang kita sampaikan edisi kali ini tuh bisa dipahami, bisa dimengerti, dan sekali lagi bukan yang kita sampaikan itu paling benar, itu enggak, cuman terserah kalian itu logikanya kayak bagaimana gitu ya. Benar sekali. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Oke, terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport kita, yang selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia.
kudu mati.